Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 19 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan, lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang melakukan kehendak-Mu ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Membawa Sukacita bagi Sesama. Saudara-saudari terkasih, orang yang mengembangkan keutamaan lahir dan batin, serta membagikannya untuk membangun kehidupan bersama,
adalah berkat bagi orang lain. Dalam Injil hari ini dikisahkan Maria yang mengunjungi Elisabet. Maria mengunjungi Elisabet artinya kabar baik, yaitu di dalam Tuhan Yesus yang masih dalam kandungan. Maria telah datang menjumpai Elisabet, sehingga ketika ia mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Bahasa tubuh itu menjadi gambaran relasi mendatang antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Sebab orang percaya bahwa gerakan janin di dalam rahim mau berbicara tentang masa depannya. Dalam Injil dikatakan, Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus sehingga berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Kata diberkatilah ini mengungkap karya Allah yang memberi berkat, sehingga Maria menjadi perempuan yang paling diberkati. Sumber dan sasaran berkat itu adalah yang dikandungnya, sebab menurut konsep zaman dahulu, anaklah yang menyebabkan seorang ibu dipandang terhormat. Dengan berkat itu, Maria dipandang sebagai wanita yang ambil bagian dalam pembebasan umat manusia lewat Sang Penebus yang dikandungnya. Saudara-saudari terkasih, peristiwa perjumpaan dua wanita yaitu Maria dan Elisabet menjadi sangat istimewa, sehingga dikatakan bahwa anak yang di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan ketika mendengar salam yang diberikan Maria kepadanya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kunjungan dan sapaan yang diberikan Maria kepada Elisabet dapat diartikan sebagai kunjungan dan sapaan Yesus kepada umatnya, dan itu terjadi sekali lagi oleh karena Maria yang membawa Yesus di dalam dirinya. Dan itulah yang membawa sukacita. Santa Maria telah memberi contoh dan teladan kepada kita bagaimana kunjungan persaudaraan seharusnya selalu dilakukan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus akan datang kepada kita. Mungkin Ia akan datang ketika kita tidak mengharapkannya. Dia mungkin datang menyamar sebagai teman, atau Dia mungkin datang kepada kita dengan bantuan orang asing. Mungkin juga Tuhan Yesus akan datang dengan tenang dan damai. Tetap terjaga sepanjang hari, sebab kita mungkin bertemu Tuhan Yesus beberapa kali dan orang lain mungkin bertemu Yesus melalui diri kita. Sudahkah kunjungan yang kita lakukan mengikut sertakan Allah di dalamnya? Ketika kunjungan persaudaraan itu disertai dan dijiwai oleh kasih Allah, maka kunjungan yang kita lakukan akan membawa sukacita, damai, kegembiraan bagi yang kita kunjungi. Saudara-saudari terkasih, bukankah kita ingin agar kehadiran kita membawa sukacita bagi sesama? Jika demikian, bawalah selalu Allah dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala pembaharuan, Engkau telah membaharui dunia dengan menumbuhkan benih kejujuran, yaitu Yesus Kristus sabda kebijaksanaan-Mu. Bukalah hati kami, agar kami dapat menjadi pembawa sukacita bagi sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.